Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andia Kurnianing Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang fungsi pendidikan Islam. Mata kuliah tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Jamal. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi manusia di muka bumi ini tidak lain untuk mensejahterakan umat manusia, terlebih di lingkungannya sendiri, yakni lingkungan di mana ia hidup dan menetap. Sebagaimana yang sudah Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib, yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan hambanya. Maksud dari manusia sebagai pemakmur bumi ialah karena manusia diciptakan dari tanah. Nah, tanah itu berasal dari bumi. Nah, maka sepatutnya manusia ini yang bahannya dari tanah sudah wajib kita untuk menjaga dan memakmurkannya sebagai tanda bahwa kita menghargai ciptaan Allah karena kita diciptakan dari tanah. Nah, dengan demikian jika manusia bisa mampu menjaga muka bumi ini dengan baik, maka dengan kata lain kita bisa dikatakan mampu menjaga amanah dari Allah tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kita diberi kekuasaan lalu kita mengabaikannya atau merusaknya, menyalahgunakannya, maka secara tidak langsung mereka telah menghina asal usul mereka yang mereka itu diciptakan dari tanah itu tersebut. Nah, dalam surat ini dijelaskan oleh Quraisy Shihab bahwa fungsi pendidikan yakni menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus tetap mematuhi aturan yang dibuat oleh Allah, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan jiwa. Pembinaan akal atau belajar ini menghasilkan ilmu, dan pembinaan jiwa menghasilkan kesucian atau etika yang baik itu tersebut. Nah, dengan demikian penggabungan unsur-unsur tersebut, penggabungan unsur-unsur jiwa dan akal ilmu tersebut terciptalah dalam satu keseimbangan dunia akhirat, yakni ilmu dan iman. Atas dasar pemikiran tersebut, tentu saja menuntut umat Islam untuk menempatkan aspek penguasaan ilmu pengetahuan menjadi penting. Pendidikan dalam hal ini tidak saja menjadi rekomendasi Islam yang bersifat normatif, tapi juga untuk umat Islam untuk menentukan masa depannya, jangka pendek atau jangka panjang. Jangka panjang itu akhirat. Nah, demikian. Lalu kaitannya surat Hud ayat 61 dengan fungsi pendidikan adalah mewujudkan seseorang hamba yang soleh dan beriman kepada Allah, mewujudkan akan
keesaan Allah, maha luas ilmu Allah, dan mewujudkan manusia yang ahli ibadah, ahli berdoa, ahli bersyukur kepada Allah atas apa yang telah ditetapkan untuk kita manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang surat Hud ayat 112 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, pengertian dari surat Hud tersebut, Allah memerintahkan Rasul dan hambanya agar tetap beriman dan teguh dan berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang benar. Nah, karena hal tersebut merupakan sarana yang membantu kita untuk mencapai atau memperoleh sebuah tujuan kita, memperoleh sebuah kemenangan. Nah, dari kata-kata tersebut, lalu Allah melarang kita untuk melampaui batas. Nah, melampaui batas ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang hancur karena kita telah melampaui batas kita sendiri. Kita tidak mampu, tetapi kita tetap memampu-mampukan gitu, namanya melampaui batas dengan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Meskipun itu kita lakukan kepada orang musyrik, tetap dilarang oleh Allah. Nah, kaitannya dengan surat ini yakni fungsi pendidikan, bahwasannya selama menuntut atau mencari ilmu kita harus tetap berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, karena hal tersebut merupakan sarana yang membantu kita untuk memperoleh ilmu yang barokah, yang diridhai Allah, dan kita bisa mengingatnya atau mendalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dalam menuntut ilmu kita juga tidak boleh melampaui batas, karena melampaui batas adalah hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya kita melampaui batas dalam menuntut ilmu itu mencontek, ngerpek, atau hal-hal yang sama demikian hanya untuk memperoleh nilai bagus. Apa sih gunanya nilai bagus kalau kita sendiri tidak bisa mencerminkan apa yang kita dapatkan di nilai tersebut? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli tuhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la na'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dirugikan atau dizalimi. Nah, kita dapat mengetahui dari arti ayat tersebut, maka penafsiran surat Hud surat Al-Anfal ayat 60 tersebut adalah
Maka bergegaslah membelanjakan harta kita di jalan Allah. Dalam surat ini dapat kita ketahui bahwa Islam menghendaki agar orang Islam tersebut mentalnya kuat, mentalnya sehat. Sebab inti ajaran dalam Islam adalah iman yang kuat. Nah, iman adalah persoalan mental. Kesehatan mental sangat berkaitan dengan kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani dalam surat tersebut disebutkan agar orang Islam mempersiapkan kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Persiapan itu dilakukan antara lain berguna untuk pendidikan jasmani. Nah, dari ayat tersebut atau penafsiran oleh ulama tersebut dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Anfal ayat 60 menjelaskan fungsi pendidikan itu adalah untuk pendidikan atau kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani misalnya olahraga itu untuk membentuk tubuh kita agar sehat, agar mudah beribadah kepada Allah. Tujuannya itu agar kita mudah untuk melakukan sholat dan kita mudah, ya intinya kalau di zaman sekarang kita olahraga dengan sehat agar mudah beribadah kepada Allah. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.